Pernah nggak kamu ngerasa kantor itu kayak arena lomba, tapi nggak ada yang ngaku lagi ikut lomba? Semua orang pura-pura santai, padahal di dalam hati semua pengen menang. Entah menang dapat pujian, menang dilihat bos, atau sekadar menang karena kelihatan paling sibuk. Lucunya, semua bilang, aku kerja bukan buat saingan kok. Tapi pas ada satu orang dipromosiin, ekspresinya langsung berubah. Senyumnya kaku, obrolannya jadi aneh, kayak ada yang nggak enak, tapi nggak ada yang mau ngomong. Dan ya, kantor memang kayak gitu. Semua orang sebenarnya lagi berlomba, tapi dengan cara yang rapi, sopan, dan diam-diam. Di kantor, nggak ada pengumuman lomba, tapi kamu tahu siapa yang lagi unggul. Ada yang rajin banget datang paling pagi, bukan karena semangat, tapi biar kelihatan rajin. Ada juga yang sengaja lembur sampai malam, bukan karena kerjaan banyak, tapi biar kelihatan dedikasi. Perlombaannya halus banget, nggak ada garis start, tapi semua udah mulai lari dari hari pertama kerja. Setiap kali kamu ngeliat meja sebelah, kamu ngebandingin diri sendiri. Dia udah sejauh itu ya? Dan tanpa sadar, kamu ikut ngebut juga. Lucunya, makin gede kantornya, makin licin cara orang bersaing. Nggak lagi adu kerja keras, tapi adu citra. Siapa yang paling bisa ngomong di rapat, siapa yang paling bisa ngelucu depan bos, siapa yang kelihatan paling penting. Semua berlomba, tapi nggak ada yang ngaku. Di balik senyum sopan dan bahasa profesional, ada rasa takut yang sama. Takut ketinggalan, takut kalah, takut nggak dianggap. Semua orang pengen kelihatan percaya diri, tapi dalam hati, ya sama aja, insecure. Makanya banyak yang bilang, aku cuma fokus ke diriku sendiri. Padahal, pas lihat teman sekantor dipuji bos, ada sedikit rasa nyesek. Nggak usah munafik deh, pasti pernah kan mikir, kok bukan gue ya? Tapi nggak ada yang mau ngaku, karena ngaku berarti kelihatan lemah. Jadinya semua tutupin perasaan itu, sambil tetap pura-pura adem. Padahal hati lagi ribut sendiri. Sekarang kerja bukan cuma soal hasil, tapi soal tampilan. Siapa yang paling kelihatan produktif, siapa yang paling aktif di grup, siapa yang paling sering posting di LinkedIn. Semua pengen kelihatan keren, sibuk, dan sukses. Kita bahkan udah terbiasa ngukur diri dari pencitraan orang lain. Padahal kadang yang kelihatan wah itu cuma kemasan. Tapi tetap aja bikin kita ngerasa kecil. Dan akhirnya, kita juga ikut main di permainan yang sama. Masalahnya, makin kamu pengen kelihatan hebat, makin capek sendiri. Karena kamu harus terus jaga image itu. Dan lama-lama, kamu lupa rasanya kerja tanpa mikir siapa yang nonton. Yang paling ironis, semua tahu sistem ini bikin stres, tapi semua tetap main. Kayak kesepakatan tak tertulis. Kalau kamu pengen dianggap berharga, kamu harus kelihatan sibuk, kelihatan penting. Akhirnya semua orang terus berlari. Padahal nggak tahu juga lombanya sampai kapan. Kerja jadi kayak treadmill. Kamu udah ngos-ngosan, tapi nggak kemana-mana. Dan kalau berhenti sebentar, kamu takut jatuh, takut ketinggalan. Tapi kalau dipikir lagi, buat apa sih kita ikutan lomba yang nggak ada garis finishnya? Kadang yang kita kejar tuh bukan prestasi, tapi pengakuan. Dan itu nggak bakal ada habisnya. Selalu ada beberapa orang di kantor yang beda. Mereka nggak sibuk cari spotlight, nggak rebutan perhatian, dan nggak ikut drama. Tapi justru mereka yang paling tenang. Mereka kerja secukupnya, tapi hasilnya jelas. Mereka nggak butuh pengakuan, karena udah cukup puas sama apa yang mereka lakuin. Mereka nggak sibuk ngelihat kiri kanan, karena tahu validasi orang itu gampang banget berubah. Dan mungkin merekalah yang benar-benar menang, karena mereka nggak perlu berlomba buat ngerasa berharga. Mereka cukup jalan pelan, tapi tahu arah. Ada titik di mana kamu capek, bukan karena kalah, tapi karena sadar lombanya nggak penting. Kamu mulai mikir, kenapa sih harus terus ngebuktiin diri? Kamu mulai nyadar yang kamu pengen tuh bukan jadi yang terbaik, tapi jadi yang tenang. Kamu pengen kerja tanpa tekanan bandingin diri. Pengen bangun pagi tanpa ngerasa lagi balapan. Dan pas sampai di titik itu, semuanya berubah.
Kamu masih kerja keras, tapi dengan niat yang beda. Bukan buat menangin lomba, tapi buat nikmatin perjalanan. Dunia kerja emang penuh persaingan, tapi kamu nggak harus ikut semuanya. Kadang, langkah paling berani itu bukan jadi yang tercepat, tapi jadi yang paling sadar kapan harus berhenti. Nggak ada medali buat orang paling sibuk. Nggak ada piala buat karyawan paling overthinking. Yang ada cuma kamu. Dan pertanyaan sederhana, apa kamu masih bahagia kerja dengan cara kayak gini? Ini bukan nasihat motivasi. Ini cuma pengingat kecil dari meja kerja. Bahwa kadang berhenti berlomba bukan berarti menyerah, tapi tanda kamu udah cukup dewasa buat milih tenang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.